Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Ada yang sudah belajar tentang permutasi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke permutasi, kita review dulu tentang aturan perkalian dan penjumlahan. Di sini dari angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka dan nilainya lebih dari 2340. Itu ada yang kurang ya, nanti kamu perbaiki. Kemudian berapa banyak susunan angka yang dapat dibentuk? Untuk menjawabnya kita tulis dulu angkanya 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-nya. Nah, kemudian lebih dari 2340. Kemudian kita buat kotak-kotaknya, ada ribuan, ratusan, puluhan, sama satuan. Nah, kemudian di situnya kan lebih dari 2340. Berarti ada 1000, 2000, 3000, 4000, 7000, 8000, 9000. Berarti jika lebih dari 2000 yang mana aja yang masuk? Berarti angka 2000, 3000, 4000, 7000, 8000, dan 9000. Nah, jadi sekarang ke ratus, berarti ada lebih dari 300. Berarti yang mana aja? 2100, 1 masuk nggak? Enggak. Angka 2 masuk nggak? Berarti 2200. Enggak. Berarti angka 3 masuk. Jadi 2300, 300, 400, 500. 5-nya nggak ada ya. Berarti 300, 400. Kemudian 700, 800, dan terakhir 900. Sekarang ke puluhan, berarti lebih dari 40. Kamu lihatnya dari yang paling kecil, 2301 masuk? Tidak. 2320 enggak masuk. 2330 enggak. Angka 4 masuk? Masuk. Berarti angka 4, 7, 8, dan 9. Nah, sekarang yang satuannya berarti lebih dari 2340 karena ada kata lebih yang paling kecil. Berarti 2341 masuk nggak? Masuk karena lebih dari 2340. Berarti 2340 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 terakhir. Jadi ingat, kalau di situ kalimatnya kurang dari, kamu lihatnya dari yang paling besar. Tapi kalau di situnya lebih dari, kamu lihatnya dari angka yang paling kecil. Jadi coba-cobanya seperti itu. Contohnya 2341. Itu kan bilangan yang paling kecil ya. Lebih nggak dari 2340? Lebih. Makanya satunya dimasukkan di satuan. Bisa sampai seperti itu. Oke. Kita tinggal hitung di ribuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada angka 6. Di ratusan juga sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa angka? Angka 5. Bukan angka ya, tapi jumlahnya ya. Yang puluhan juga sama. 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa angka? Ada 4 angka. Kemudian di satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di satuan ada angka 7 angka. Seperti itu. Tinggal dikalikan. 6 kali 5 kali 4 kali 7. Berapa hasilnya? Ayo, kira-kira berapa ya? 6 kali 5
kali 4 kali 7, dihitung tinggal dikalikan saja, hasilnya adalah sekitar 840. Jadi, ada 840 bilangan yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan lebih dari 2340. Nah, aturan ini juga bisa digunakan sebagai aturan plat nomor seluruh Indonesia. Makanya kenapa di seluruh Indonesia tidak ada plat nomor yang sama antara satu motor atau satu kendaraan dengan kendaraan yang lain, karena mereka menggunakan sistem aturan perkalian seperti ini. Atau ada ujian nasional, nomor peserta ujian nasional itu juga sama, tidak ada yang sama di seluruh Indonesia karena menggunakan konsep aturan perkalian yang seperti itu. Jadi itu salah satu fungsinya. Yuk kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh 7. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka dan nilainya kurang dari 642 dan tidak berulang. Ingat, itu harus diperhatikan ya, dan tidak berulang. Kalau tadi kan nggak ada kalimat itu yang contoh ke-6 tidak berulangnya. Nah, hati-hati di situ ya, di kalimatnya yang tidak berulang. Kita tulis dulu untuk menjawabnya. Tulis dulu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, karena kurang dari 640 berarti angkanya ada 3 kolom, ada ratusan, puluhan, satuan. Berarti untuk yang ratusan, 200, 300, 400, 500, 600, 700, dan 800. Kalau kurang dari 600, 200 masuk gak? Masuk ya. 300 masuk gak? Masuk. 400 masuk. 500 masuk. 600 masuk gak kira-kira? 600 bisa, asalkan puluhan dan satuannya kurang dari 42. Jadi 6 masih bisa masuk, karena untuk puluhan dan satuannya kurang dari 42. Jadi 6 kita masukkan dulu ke dalam ratusan ya. Paham ya? Kan kalau 641 masih kurang gak dari 642? Masih kurang kan? Berarti 6-nya boleh masuk. Ya, kita lanjutkan. Sekarang ke puluhan. Puluhan berarti 20, 30, 40, 50, 60, dan 70, 80. 20 masuk gak? Kalau di situ kurang, kita lihatnya dari yang paling besar ratusannya. 620 masih kurang? Masih. 630 masih kurang? Masih. 640 masih kurang nggak dari 642? Masih. Berarti 4 juga masuk. Oke, paham? Angka 5 masuk gak? 650 nggak bisa masuk karena di situnya kurang dari 640. Kita masuk ke satuan. 640 kita masukin 2 masuk gak? Nggak masuk karena harus kurang dari 642. Berarti di satuan 0 angkanya. Berarti di satuan tidak ada yang masuk bilangannya. Nah, kalau seperti ini gimana? Nah, coba nanti kita hitung. Ada tidak berulang. Nah, di situ lihat ada kata tidak berulang ya, berarti nggak boleh ada yang sama. Kalau di ratusan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis sebagai 5 angka untuk ratusan. Nah, kemudian karena di sana tadi ada kata tidak boleh berulang, jadi contohnya misalkan nih, kalau ibu pakai angka 2 di ratusan, berarti angka 2 di puluhan itu tidak boleh dipakai lagi karena tadi aturannya tidak boleh berulang. Itu ya, 221 itu nggak boleh karena kan ada berulangnya. Yang boleh 230 sekian, jadi tidak ada angka yang sama. Atau 240 sekian, itu juga boleh karena tidak ada angka yang sama. Jelas? Berarti untuk
yang puluhan berarti sisanya ada 3 sama 4. Berarti untuk puluhan 2 kita kasih. Karena untuk satuan tidak ada yang kurang dari 2, berarti kita tulis di situ 0. Karena satuannya tidak ada yang memenuhi. Nah, setelah itu tinggal diapain? Tinggal dikalikan. 5 kali 2, kemudian kali 0, kemudian tinggal dihitung. 5 kali 2 kali 5 kali 2 kali 0. Berarti berapa? 0. Berarti tidak ada angka yang bisa dibentuk dari angka-angka tersebut. Paham sampai sini? Nah, kita akan belajar tentang permutasi. Kemarin kamu belajar tentang aturan perkalian, kita belajar langsung ke permutasi. Nah, yang harus dipahami di permutasi adalah ini. Permutasi itu urutan diperhatikan. Jadi itu ciri khas dari permutasi. Sebelum kita masuk ke permutasi, kita harus belajar juga tentang faktorial terlebih dahulu. Faktorial ini simbolnya kayak tanda seru seperti ini. Yang ini dinamakan, berarti dibacanya 4 faktorial, bukan 4 tanda seru ya, tapi 4 faktorial. Faktorial itu apa sih artinya? Faktorial itu artinya adalah perkalian sampai 1. Jadi berapapun bilangan, kalau ditanyakannya faktorial, berarti dihitungnya adalah perkaliannya sampai 1. Perkalian sampai 1. Contohnya di sini kan ada 4 faktorial ya, berarti tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 24. Berarti 4 faktorial itu artinya adalah 24. Paham? Kita lanjut lagi. Ada 1 faktorial, berarti juga sama. Dikalikan sampai 1. Berarti 1 faktorial jadi sama dengan 1. 0 faktorial itu adalah 1 juga sama. Lanjut, kemudian ada 6 faktorial, berarti dikalikan sampai 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jumlahnya berapa? 720. Jadi 6 faktorial itu hasilnya adalah 720. Jadi berapapun bilangan, kalau ditanyakan yang faktorial dikalikan ke bawah. Jadi jangan sampai ada bilangan yang terlewat. Jadi harus bersusun sampai angka 1. Seberapapun itu bilangan besarnya, dikalikannya sampai 1. Yuk, contohnya di sini ada 3 faktorial. Berarti artinya 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? 6. 20 faktorial. Berarti artinya 20 kali 19 kali 18 kali 17 kali 16 kali berapa lagi? Kali 15 kali 14 kali 13 dikalikan sampai 1. Jadi yang titik-titik itu tuh 15 sampai 2 ya. Diurutin ya, nanti jangan seperti itu penulisannya. Jadi harus diisi. Tinggal dihitung aja, kalikan aja semuanya berapa. Nah, ada 100 faktorial juga sama. Berarti artinya 100 faktorial kali 99 kali 98 kali 97. Terus dikali 96 kali 95 kali 94 sampai dikalikan dengan 1. Itu juga sama dihitung, nanti tinggal dikalikan. Nah, itulah yang namanya faktorial. Harus bisa ya faktorial, mudah kok. Tinggal mengkalikan sampai 1 aja. Oke? Nah, kalau paham, kita lanjut sekarang masuk ke permutasi. Yang pertama, permutasi dengan unsur yang berbeda. Rumus dengan permutasi itu adalah P, N sama R. N itu adalah unsur. Nah, N itu adalah banyaknya unsur yang di atas ya, N itu. Nah, R juga unsur. Berarti N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Itu untuk permutasi dengan unsur yang berbeda. Nah, itu untuk rumusnya dihafalkan ya. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada P, 4-nya di atas, 2-nya di bawah. Berarti 4-nya itu sebagai unsur, 2-nya itu sebagai unsur yang diambil.
4-nya itu unsur yang tersedia, 2 itu sebagai unsur yang diambil. Untuk menghitungnya mudah, tinggal kita hitung 4 faktorial dibagi yang 4 yang atas itu dikurang yang bawahnya. Nah, yang bawahnya Ibu zoom dulu ya biar jelas. Nah, 4 faktorial yang atasnya ya, lihat dibagi 4 dikurangi 2. 2-nya itu dari unsur yang bawah. Maka bentuknya seperti itu. 4 dikurangi 2 faktorial. Tinggal disederhanain, 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 berapa? 2 faktorial. Berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial. 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial artinya 2 kali 1. Tinggal dijumlahkan saja, kalikan saja. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. 2 kali 1, 2. Tinggal 24 bagi 2 sama dengan 12. Paham sampai sini? Kita lanjut, ada contoh lagi. Ada permutasi 7 unsur dibagi 3 unsur. Berarti 7 faktorial yang atasnya dibagi 7 dikurangi 3. 3-nya yang bawah ya. 7 dikurangi 3 faktorial. Yang atas berarti 7 faktorial tetap dibagi 7 kurang 3, 4. Berarti jadi 4 faktorial. 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial 4. Itu yang 7 faktorial kita kalikan dulu ya, 5040. Yang 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Tinggal dibagikan saja, jadi jumlahnya adalah 210. Paham? Nah, contoh yang lain, permutasi dari 11 unsur diambil 3 unsur ya, berarti jadi 11 faktorial, berarti dibagi 11 dikurangi 3 faktorial, berarti 11 faktorial dibagi 8 faktorial. Dari 11 faktorial artinya 11 kali 10 kali 9 kali 8 sampai dikalikan dengan 1. 8 faktorial, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu bukan 14 ya. Itu harusnya angka 4 saja ya, itu yang 8-nya. Nah, setelah sampai sini dulu paham? Tinggal dihitung. Nah, itu bukan 4 ya, bukan 14 ya. Ibu coret dulu, harusnya itu 4. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di atas juga ada sama, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu boleh dicoret supaya untuk mempermudah perhitungan. Kalau supaya angkanya besar. Sisanya berarti tinggal 11 kali 10 kali 9. Berarti tinggal dikalikan, hasilnya adalah 990. Paham? Oke, contoh yang selanjutnya ada permutasi dari 10 diambil 3 faktorial. Nah, 10 diambil 3 faktorial berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Artinya 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3, 7 faktorial. Kita uraikan. Nah, 7 faktorialnya kita tetap ditulis seperti itu supaya mempermudah penulisan. 10 faktorialnya kita uraikan. Ada 11 kali 10. 10 faktorial ya, berarti itu salah ketik, harusnya nggak ada 11, berarti kita mulainya dari angka 10 ya, itu salah. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali sampai dikalikan 1. Karena di bawahnya 7 faktorial, kita cuma bisa ditulis sampai 7 faktorial aja di sana yang di atasnya. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Supaya apa? Supaya sama dengan yang di bawah penulisannya. Nah, kalau diuraikan sama kayak contoh yang tadi, yang di atas. Contoh yang di atas kan tadi diuraikan tuh sampai 1. Nah, contoh yang di bawah kenapa tidak diuraikan? Itu sama saja, hanya saja penulisannya saja. Nah, karena sama-sama sudah sampai 7 seperti itu, nah kita bisa coret si 7-nya dengan 7 yang di atas.
Kenapa jadi berhenti di situ ya? Paham ya? Tinggal coret aja. Jadi nggak usah diuraiin sampai sana, sampai akhir. Tinggal di stop aja di mana yang paling kecil. Berarti sisanya tinggal 10. Itu 11-nya salah ya. Harusnya 10 dari 10. 10 kemudian dikalikan 9, kemudian dikalikan dengan 8. Nah, 10 kali di 9 kali 8 berapa? Jumlahnya? Jumlahnya ada 720. Nah, yuk kita masuk ke contoh yang ke-8. Di sini contoh yang ke-8. Contoh soal langsung. Di sini ada contoh dari 8 orang akan dipilih 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dalam suatu organisasi. Banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah di situ kan ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Kalau untuk soal cerita kamu harus paham bagaimana apa sih yang diminta dari soal ceritanya ya. Nah, kalau di suatu organisasi boleh nggak milih bendahara sebelum ketuanya terpilih? Kira-kira? Tidak boleh. Yang harus dipilih pertama siapa kalau untuk pemilihan? Yang harus dipilih pertama itu adalah ketua. Nggak boleh bendahara dulu. Seperti itu. Ya kan? Yang harus dipilih ketua dulu. Gimana mau pilih bendahara sebelum ketuanya ada? Kita nggak bisa seperti itu. Berarti kita harus cek dulu ketua dulu. Contohnya di kelas aja, kita boleh nggak pilih seksi kebersihan dulu dibandingkan sama ketua kelas? Kan harus ketua kelas dulu ya. Ya, harus ketua kelasnya dulu kan yang dipilih, baru seksi-seksinya juga nanti dipilih. Di OSIS, ketua OSIS dulu atau misalkan sekretarisnya dulu yang dipilih? Ya tentu saja ketua OSISnya dulu yang dipilih, baru nanti setelah ketua OSISnya ada, wakil ketua OSISnya ada, baru dipilih seksi-seksi yang lain, sekretaris, sama bendahara, ataupun misalkan seksi bidang humas baru dipilih setelah ketuanya terpilih. Berarti kalau ada urutan, berarti ketua harus pertama, sekretaris harus kedua, bendahara harus ketiga. Nah, itu artinya urutannya diperhatikan. Paham? Sampai sini? Kayak tadi juga ketua OSIS, siapa dulu yang harus dipilih? Ketua OSIS dulu, wakil ketua OSIS dulu, sekretaris dulu, baru bendahara, baru seksi 1. Makanya ada urutan yang diperhatikan. Di sini ada urutan yang diperhatikan. Nah, itu artinya yang tadi, permutasi tadi di atas yang pertama. Permutasi itu adalah urutan diperhatikan. Jadi urutannya itu harus diperhatikan. Maksudnya urutan tuh kayak tadi ya, ketua dulu yang harus dipilih sebelum yang lainnya. Itu kan ada urutan seperti itu. Nah, ini harus benar-benar dipahami maksudnya urutan diperhatikan tuh seperti apa. Karena nanti juga ada soal tentang kombinasi. Soalnya hampir sama, yang berbedanya adalah antara urutan diperhatikannya atau urutan tidak diperhatikan. Jadi kalau kamu tidak paham apa permutasi itu, apa yang harus diperhatikan di permutasi, nanti kamu bingung ke kombinasi. Makanya permutasi itu ingat urutan diperhatikan. Jadi urutan mana dulu nih yang harus dipilih atau mana dulu yang harus disusun. Itu untuk permutasi. Nah, contohnya di sini ada 8 orang nih. 8 orang akan dipilih ketua, sekretaris, sama bendahara. Berarti kan artinya ketua dulu ya yang harus dipilih. Ketua, sekretaris, baru bendahara nanti dipilih. Maka soal seperti ini masuknya ke permutasi. Untuk menjawabnya berarti gunakan permutasi. 8 unsur dibagi 8 dikurangi 3 unsur. Berarti 8 unsur dibagi 5 unsur. Berapa?
tinggal uraikan saja. 8 permutasi artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 permutasi. Karena bawahnya 5 permutasi, 5-nya boleh dicoret, sisanya tinggal 8 kali 7 kali 6. Hasilnya adalah 336. Jadi ada 336 susunan pengurus yang mungkin dipilih dari 8 orang. Nah, seperti itu permutasi. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Dari 10 finalis lomba teladan akan dipilih 3 orang sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Banyaknya susunan juara yang mungkin adalah, kalau juara biasanya juara berapa dulu yang dipilih? Juara 1 dulu kan yang harus dipilih. Kalau juara 1 sudah ada, berarti kita pilih juara 2. Kalau juara 2 udah ada, berarti kita pilih ke juara 3. Kalau juaranya 3, tinggal dipilih juara-juara yang lain. Bisa juara harapan 1, harapan 2, dan lain-lain. Berarti karena di sini ada juaranya, harus ada yang diperhatikan, berarti ini masuk ke permutasi. Paham? Karena di sini ada 10 finalis, berarti 10-nya dari 10 finalis itu ya, 10 finalis lomba teladan. 3-nya dari mana? Dari itu tadi dipilih juara 1, juara 2, juara 3 dipilih jadi 3 orang. Makanya di situ ada 3. Berarti tinggal 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial. 10-nya diuraikan, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Bawahnya 7 faktorial, itu bisa dicoret. Hasilnya adalah 720. Sampai sini dulu, oke? Paham sampai sini? Paham ya? Yuk, kita lanjut. Di sini permutasi dengan unsur yang sama. Kalau tadi ada berbeda semua ya. Ada juara 1, juara 2, juara 3, atau ketua kelas, wakil ketua kelas, itu kan berbeda ya. Di sini unsurnya ada yang sama. Contohnya di sini, berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf. Lihat, perhatikan huruf-hurufnya. Ada B, E, R, J, J, E, dan R. Nah, kita perhatikan ada berapa hurufnya sih? Kita hitung, ada huruf B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa huruf? Ada 8 huruf, maka ada 8 unsur. Lihat di sini di huruf-huruf ini ada huruf yang sama tidak? Ada ya, ada huruf E. Lihat, E-nya ada berapa? 1, 2, 3. E-nya ada 3, itu harusnya 3 ya, diganti ya. Terus ada huruf berapa? Apalagi yang sama? Ada huruf J. Lihat di sana. J-nya berapa sih? Huruf J 1, 2. Berarti huruf J-nya ada 2. Ada huruf apa lagi yang sama? Coba kira-kira huruf mana lagi? R. R, lihat di sana. R ada 2. 1, 2. Ada yang sama ya. Berarti R-nya jadi 2. Paham? Berarti tinggal dikalikan sama kayak tadi. Nah, itu tinggal dihitung ya, kayak tadi. Jadi 8 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Tinggal dihitung, jadi ada 1680. Di sini ada contoh, dari 9 kelereng diambil, ada 2 buah berwarna merah, 4 buah berwarna kuning, dan 3 buah berwarna hitam. Berapa banyak cara untuk menyusun 9 buah kelereng itu secara berdampingan? Nah, di sini ada unsur yang sama kan? Merahnya ada 2, kuningnya ada 4, terus hitamnya ada 3. Berarti ini masuk ke permutasi unsur yang sama. Maka di sini 9 faktorial dari total kelereng, 2 faktorialnya dari warna merah, kemudian 4 faktorialnya dari warna kuning, kemudian 3-nya dari warna hitam. Paham sampai sini? Kita uraikan dulu, berarti 9 faktorial, kita uraikan sampai 1, itu uraian dari 2 faktorial, uraian dari 4 faktorial, dan uraian dari 3 faktorial. Jadi seperti itu. Sampai sini paham ya? Kita lanjut, kita main cara-cara supaya mudah.
Di sini ada 3 kali 2 kali 1 di bawah. Berarti di atas juga sama ya, coret 3 kali 2 kali 1. Terus apa lagi? 3 kali 2 kali 1 berapa? Ini 6. Kita bisa coret 6-nya boleh. Kemudian 2 kali 4 berapa? 8. 8-nya boleh coret. Jadi perhitungan sebenarnya terserah kamu ya. Mau dicoret yang mana aja. Ini yang penting lebih mudah aja untuk pencoretannya. Jadi biar tidak terlalu besar angka yang harus kamu hitung. Oke? Kalau Ibu di sini sisanya berarti 9, 7, kemudian 5, kemudian 4. 9 kali 7 kali 5 kali 4 hasilnya adalah 1260 kelereng yang dapat disusun secara berdampingan dari 3 buah warna. Paham? Kalau paham, kita lanjut ke permutasi siklis. Siklis ini mudah. Cuma N dikurangi 1. N itu tadi apa? N itu adalah unsur. Jadi siklis ini digunakan pokoknya yang soalnya ada bulat, lingkaran, bulat, bundar. Nah, kalau ada seperti itu soalnya itu masuk ke siklis. Jadi di soalnya itu sudah ada keterangan. Rumusnya juga mudah, cuman N dikurangi 1 faktorial saja. Contohnya lihat. Misalkan ada 4 orang, Ani, Boy, Charlie, dan Doni menempati 4 buah kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. Di situ kita tekankan ya, ada meja bundar. Bulat kan ya meja bundar itu. Berarti kan di sana ada kalimat meja bundar, berarti masuk ke siklis. Berapa banyak susunan yang dapat terjadi? Karena ada 4 orang, maka N-nya ada 4, maka permutasinya adalah 4 dikurangi 1. 4-nya dari 4 orang, satunya dari mana? Satunya dari rumus. Karena siklis, meja bundar. Meja bundar, berarti siklis. Oke, berarti 3 faktorial dikalikan, uraikan. Berarti didapat 3 kali 2 kali 1 ada 6. Berarti ada 6 cara menyusun 4 orang yang mengelilingi meja bundar. Mudah bukan ya? Untuk permutasi siklis. Contoh lagi nih. Sebuah gelang memiliki 5 buah permata berlian dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kelima buah permata berlian itu ditempatkan pada keliling gelang. Kalau gelang bentuknya apa? Lingkaran kan ya bentuknya ya, maka masuknya ke dalam siklis. Berarti 5 dikurangi 1, 5-nya dari 5 permata, 1-nya dari rumus. 5 dikurangi 1 berapa? 4. Berarti 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 didapat 24. Jadi susunan permata berlian yang dapat terjadi adalah 24. Sampai sini dulu paham? Oke, contoh lanjut. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anak. 5 orang anak. Berarti ada 5, 6, 7 sama ibu ya. Berarti ada 7 orang. Berarti N-nya ada 7 orang. Oke, sampai sini dulu paham ya. Karena ada 7 orang, berarti 5 tambah 2 orang. Nah, terus di situ ada mengelilingi meja bundar. Karena mengelilingi meja bundar, berarti dia masuknya ke siklis. Dimana di situ ada ayah dan ibu duduknya selalu berdampingan. Nah, karena di situ berdampingan si ayah dan ibunya, berarti kita menganggap bahwa ayah dan ibu itu adalah merupakan 2 kesatuan. Jadi untuk mengukurnya ada 2 faktorial, ayah dan ibu, dan menjadi 1 kesatuan. Karena tadi di sana ada kata berdampingan. Kalau berdampingan kan nggak boleh terpisah. Jadi ayah sama ibu itu harus berdampingan. Maka di situ kita anggap ayah dan ibu itu adalah 1 orang, menjadi 1 kesatuan. Paham? Hati-hati ya di situ ya. Maka permutasinya itu jadi 2. 2-nya dari mana? 2 itu dari ayah dan ibu yang tadi.
dari ayah dan ibu. 2 permutasi. Kan ada 2 orang ya, jadi kita cek 2 permutasi. 6-nya dari mana? Tadi karena ada 5 anak, ayah dan ibunya kita anggap 1. Ya, ada 5 anak, ayah dan ibunya kita anggap tadi 1, berarti kan jadi 6. Ya, paham sampai sini kenapa itu 6? Dari ayah 5 anak tambah ayah ibu. Tadi karena ayah ibunya harus berdampingan karena jadi menjadi satu kesatuan. Nah, sampai sini oke? Berarti jadi 6 di situ, maka 6 dikurang 1. Makanya jadi seperti itu. Tinggal hitung, 6 kurang 1, 5, berarti 2 faktorial kali 5 faktorial, 2 faktorial kali 5 faktorial itu jadi 240. Paham sampai sini? Nah, pokoknya itu harus hati-hati baca soalnya baik-baik. Jadi jangan sampai kamu tidak paham dengan soalnya. Nah, bagaimana mudah bukan mempelajari permutasi? Nah, permutasi itu juga sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Kalian bisa mencari langsung di Google apa saja manfaat dari permutasi tersebut. Salah satunya contoh yang sudah dijelaskan tadi, itu juga salah satu manfaat dari permutasi. Kalau sudah paham, mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.